Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Bapak Ibu Jemaat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri seluruh kegiatan kita sepanjang hari ini, kita akan masuk dalam peristirahatan kita. Maka kita akan dituntun dengan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama-Mu. Telah Engkau sertai kami dalam seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Sejak kami mengawali kehidupan di pagi hari, hingga kami akan mengakhiri semua rangkaian aktivitas di keheningan malam. Penyertaan dan perlindungan-Mu menaungi kami. Bapa di surga, kami rindu sapaan firman-Mu yang memberi kami hikmat, sehingga kami dapat mengenali rancangan-Mu yang agung di setiap peristiwa yang kami alami hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, mampukan kami memahami dan menghayati kebenaran sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab yang akan mendasari renungan kita saat ini terdapat dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-35 sampai dengan 40. Ibrani 11 ayat 35 sampai 40 yang berkata demikian. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan diderah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kitab Ibrani 11 ini memberikan kepada kita contoh-contoh atau keteladanan iman dari beberapa tokoh dalam Perjanjian Lama. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam pasal 11 ini diurutkan menurut kisah kehidupan dalam setiap urutan kitab-kitab Perjanjian Lama. Setiap tokoh memiliki cerita dan keteladanan yang berbeda, satu dengan yang lain. Pokok penting yang ingin ditekankan penulis kitab Ibrani dari tokoh-tokoh ini adalah tentang relasi atau hubungan mereka dengan Tuhan
dalam segala hal. Dalam kitab Ibrani pasal 11 ini mau menampilkan 3 tokoh yang memiliki cerita menarik dalam kisah Perjanjian Lama. Antara lain Habel, Henokh, dan Nuh. Dari ketiga tokoh ini, hanya Habel yang tidak masuk dalam garis keturunan Yesus. Namun demikian, pada ayat 35-40 ini ada yang patut kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bahwa iman juga berbicara tentang keikhlasan menerima ketika kelepasan, kelegaan, dan lolos dari derita raga maupun batin yang diharapkan tidak terjadi. Bahwa iman dipahami sebagai dasar dari pengharapan dan bukti atas apa yang diharapkan, sekalipun belum kasat mata. Namun nyatanya, itulah yang kebanyakan terjadi pada para rasul, nabi, dan orang-orang beriman lainnya. Mereka menjadi para martir bagi Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, tidak semua kisah tentang pergulatan hidup kita sebagai orang percaya, entah pergulatan ekonomi, sakit penyakit, impian yang sirna, hubungan keluarga yang retak, karir yang mandek, juga soal jodoh yang berujung pada akhir kisah yang menyenangkan. Kenyataan tersebut sering menimbulkan tarik-menarik dalam batin. Di satu sisi, dengan jiwa yang besar percaya bahwa Tuhan akan menolong, membebaskan, menghalau musuh, memulihkan. Sedangkan di sisi lain, dengan jiwa yang besar, kita juga harus terbuka pada realita bahwa jawaban iman bisa bukan seperti yang dikehendaki. Kita harus yakin tanpa ragu. Namun demikian, di saat yang sama, kita juga harus bersikap legawa, ikhlas menerima. Bapak, Ibu, Saudara, jalan Tuhan bukanlah jalanku. Begitu kata sepenggal syair dari lagu rohani yang sudah akrab di telinga kita. Tetapi jangan sampai melewatkan pesan yang cukup tegas yang ditulis pada ayat 40 bacaan kita. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi pandemi COVID-19, di mana sesuai data per 25 Oktober 2020 telah menelan korban 13.299 orang meninggal dan 389.712 orang terkonfirmasi positif. Maka kita selaku gereja terpanggil untuk terlibat secara nyata bersama pemerintah dan masyarakat untuk turut ambil bagian dalam mengatasi bahkan memutus rantai penyebaran virus COVID-19.
dengan mentaati protokol kesehatan, dengan menerapkan pola hidup 3M ditambah 1D, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ditambah dengan doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peringatan bulan pengurangan resiko bencana GPIB pada bulan Oktober tahun 2020 ini adalah sebagai salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun GPIB yang ke-72 secara sinodal. Dan kita jemaat GPIB Shalom akan melaksanakan peringatan hari ulang tahun 72 GPIB pada tanggal 1 November 2020 dalam ibadah minggu. Dan ini sebagai partisipasi untuk mendukung gerakan pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan jemaat dan masyarakat. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dalam merespon peringatan hari pengurangan resiko bencana ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat, mari kita berdoa dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan, kasih dan rahmat-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk hari ini yang boleh kami lewati dengan segala dinamika yang kami rasakan, yang kami alami. Ada hal-hal yang membuat kami marah, mendendam, membangkitkan emosi yang tak terkendali. Maka kami mohon Tuhan ampuni kami, dan kami mau melepaskan itu semua dari rasa dendam kami, sehingga hidup yang kami jalani adalah hidup yang penuh hikmat bagi Tuhan, hidup yang boleh menggenggam kebaikan Tuhan, merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup hari lepas hari, sehingga kami benar-benar merasakan berkat Allah yang sudah dianugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat GPIB Shalom Denpasar, di mana di dalamnya ada presbiter, pendeta, diaken, dan penatua, keenam pelkat, komisi-komisi, panitia pembangunan, panitia hari-hari besar gerejawi, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan di tengah jemaat. Kiranya Tuhan tolong agar semua boleh berjalan dengan baik. Berdoa buat jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan tolong sembuhkan mereka. Dan akhirnya kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pemerintah tingkat pusat sampai di tingkat desa, khususnya pemerintah desa Tegalkerta dan desa Tegal Harum. Kiranya Tuhan menolong, menuntun, dan menyertai dalam setiap tugas yang dilakukan hari lepas hari, agar semua boleh berlangsung dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Inilah doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita sekalian. Amin. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya.